Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Mas Syairozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan, di mana materi ini merupakan lanjutan dari bagian yang pertama. Nah, ini merupakan materi yang agak sedikit butuh fokus ya, karena agak sedikit sulit. Nah, di bagian yang pertama dulu, ini saya sudah membuat ya, yaitu yang ini yang gambarnya 29 menit dijamin menguasai bab himpunan ya. Itu memang sudah 29 menit sudah bisa menguasai himpunan ya. Cuman ada materi pengayaan. Beberapa buku ini disampaikan, beberapa juga tidak disampaikan. Namun ini beberapa juga saya lihat di komentar ternyata banyak permintaan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, sehingga materi hari ini penting saya sampaikan. Nah, untuk link video part 1 yang bagian pertama ini akan saya tulis di deskripsi bagi Anda yang belum menonton, sehingga bisa mempelajari sebelumnya. Oke. Nah, di video ini atau di pembelajaran kali ini tujuan kita, arahnya kita nanti itu kita bisa menentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari suatu himpunan. Nah, seperti apa ini maksudnya? Nah, sebelum kita pelajari tentang ini, kita perlu mereview tentang salah satu subbab, salah satu subtopik dari pertemuan yang pertama dulu ya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan himpunan bagian. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8, kemudian B itu adalah 2, 4, 5, 6, 8, C itu adalah 4, 6, 8. Nah, di sini kita akan melihat B di sini kan anggotanya kan 2, 4, 5, 6, 8. Kita cek di A apakah ada 2, 4, 5, 6, 8. Nah, ini kan ada semua. Jadi semua anggota B ya itu ada di anggota A. Berarti lambangnya adalah seperti ini. B merupakan himpunan bagian dari A. Nah, kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian C apakah bagian dari B? Nah, di sini kita cek. C itu anggotanya kan 4, 6, 8 ya. Ini 4, 6, 8. Nah, di sini semua anggota C itu ada di B. Berarti bisa kita tulis C itu merupakan himpunan bagian dari B. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Apakah A itu bagian dari B? Enggak, ya, enggak. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak masuk di B ya. 1 itu enggak ada di B, berarti A itu bukan himpunan bagian dari B. Tetapi ternyata dibalik. Semua anggota B ada di A, berarti himpunan B itu himpunan bagian dari A. Ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, apakah C itu bagian dari A? Ya, kita cek. C itu 468. Kemudian kita cek di A, apakah ada 468? 468. Nah, ternyata ada. Nah, berarti ini C itu merupakan himpunan bagian dari A. Ini ya keterangannya. Nah, jadi lambangnya himpunan bagian itu lambangnya seperti C ya, tapi bukan C itu. Ini kalau kita gambarkan di diagram Venn, ini kayak gini ya. Jadi yang dalam ini adalah himpunan C, di mana anggotanya adalah apa aja itu, yaitu 4, 6, dan 8. Kemudian nomor 2 ini adalah himpunan B, di mana anggotanya adalah 2, 4, 5, 6, 8. Nah, ini di dalam B ini kan sudah ada 4, 6, 8, berarti tinggal yang belum, yaitu 2 dan 5. Kemudian yang warna hijau ini adalah himpunan A. Himpunan A ini anggotanya apa aja? Ini kita lihat. Sudah ada 2, 4, 5, 6, 8. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 8. Berarti yang belum yaitu 1. Satu di sini aja ya. 1. Berapa lagi? 3. Kemudian dan 7. Nah, seperti ini himpunan bagian. Oke, sekarang kita sudah masuk di permasalahan. Ya, ini saya menjawab beberapa komentar karena juga ada pertanyaan seperti ini.
Kalau misalkan, ini masalah pertama ya, kalau misalkan A itu anggotanya adalah 4, 5, dan 6, ada berapa himpunan bagian yang mungkin, yang bisa dibentuk dari himpunan A? Jadi anggota A itu 4, 5, 6. Kira-kira kemungkinannya ada berapa himpunan bagian yang mungkin bisa dibentuk dari A? Nah ini ya, kalau kita data satu persatu jadi kayak gini. Beberapa kemungkinan diantaranya adalah yang pertama, kita pecah, yaitu himpunan yang anggotanya 4 saja. Jadi 4 ini merupakan bagian dari A, apalagi 5. Nah, himpunan yang anggotanya 5 itu merupakan himpunan bagian dari A. Lanjut, 6 juga demikian. Apakah hanya ini? Tidak, ternyata 4,5 ini juga merupakan himpunan bagian dari A. Ya enggak? Karena 4 dan 5 kan ada di sini, 4 dan 5. Selanjutnya, 4 dan 6. Ya. Kemudian, 5 dan 6. Ini merupakan kemungkinan-kemungkinan himpunan bagian yang bisa dibuat atau dibentuk dari himpunan A. Lanjut. Nah, kalau 4, 5, 6 ini juga merupakan himpunan bagian dari A juga. Jadi sama. Nah, selanjutnya juga demikian. Ada lagi yaitu himpunan kosong. Ya. Jadi himpunan kosong itu selalu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan yang anggotanya berapapun, pasti himpunan bagiannya ada yang himpunan kosong. Ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambangnya itu seperti ini, kosong, atau juga seperti O tapi dicoret kayak gini. Nah, kita hitung, ini ada berapa kemungkinan? Yaitu ternyata ada 8. Ada 8 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kemungkinan. Lanjut. Sekarang kalau misalkan kita punya B, anggotanya 7 dan 8. Berapa kemungkinan himpunan bagian yang bisa dibentuk dari himpunan B? Maka kita data. Yang pertama pasti himpunan kosong. Ya, yang kedua yaitu himpunan yang anggotanya 7. Lanjut, yaitu himpunan yang anggotanya 8. Kemudian himpunan yang anggotanya 7 dan 8 sendiri. Nah, ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita punya suatu himpunan di mana misalkan contoh C ya, anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, kira-kira berapa kemungkinannya? Nah, kalau D, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, bagaimana kemungkinannya? Berapa kemungkinan himpunan bagian yang bisa dibentuk? Nah, bagaimana jika anggotanya banyak? Apakah kalau kita data seperti ini? Nah, ini tentu terlalu lama. Berarti kita perlu suatu rumus. Tapi sebelum kita ke rumus, ini kita lanjutkan dulu. C, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemungkinan yang terbentuk apa aja? Yaitu yang pertama pasti himpunan kosong. Yang kedua yaitu himpunan yang 1, 1, 1, 1 anggotanya. 1, 2, 3, 4. Yang kedua kalau anggotanya ada 2, yaitu 1,2, 1,3 ya. Jadi 1,2, 1,3, 1,4. Apalagi 2,3 ya. 2,3 ini. Sorry, 2,3 dan 2,4. Nah, kayak gini. Ini yang apa namanya? 2 anggota. Oke. Berikutnya kalau 3 anggota. 3, 4 ya, belum saya tulis. Kalau 3 anggota berarti 1, 2, 3. Setelah ini apalagi kemungkinannya? Yaitu 1, 2, 4. Setelah ini apalagi? Yaitu 2, 1, 3, 4 ya. Dan 2, 3, 4. Yang terakhir pasti himpunan itu sendiri yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada berapa kemungkinan? Ya kita hitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 kemungkinan. Nah, itu ngitungnya cepat memang ya. Nah, sekarang kita data, kita buat rumus ya. Kita cari rumusnya biar nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, kita nggak usah mendata kayak gini. Ini terlalu lama dan membuang waktu dan juga rawan terjadi kesalahan kalau kita nggak teliti, maka hitungannya beda. Sehingga kita perlu rumus. Kita data. Yang B ya kita dahulukan karena anggotanya ada 2.
C ya, oke. Yang B ini anggotanya ada berapa? Ada 2. Jadi saya tulis banyaknya anggota B sama dengan 2. Jadi katakan ada tulisannya N dalam kurung B itu artinya banyaknya anggota himpunan B itu ada 2, yaitu 7 dan 8. Ternyata banyak kemungkinannya ada 4. Sekarang kalau A tadi kan anggotanya 1, 2, dan 3. Ini banyak anggotanya ada 3 kan. Ternyata banyak kemungkinannya ada 8. Nah sekarang kalau yang C itu kan 1, 2, 3, 4. Banyak anggota C itu ada 4. Nah ternyata kemungkinannya ada 16. Nah sekarang kita cari polanya. Kalau anggotanya 2, ternyata menjadi 4. Kalau anggotanya 3, ternyata jadi 8. 4 ternyata 16. Maka sekarang kalau misalkan anggota D itu 1, 1, 2, 3, 4, 5, maka ini kalau kita tulis, ini pasti ada 5, ya kan? Karena anggotanya ada 5. Sekarang banyak kemungkinannya ada berapa? Nah, menentukan banyaknya kemungkinan seperti ini, kita itu ada beberapa cara. Cara yang pertama kan kalau kita lihat polanya, ini kan habis 4, kemudian 8, habis gitu 16, habis gitu berapa? Maka kita akan bisa menebaknya, yaitu berapa? Pasti 32, ya kan? Kan urut. Nah, masalahnya di sini kalau misalkan ada 7, ada 8, nah ini akan kesulitan ya. Jadi caranya yang pertama nggak pakai rumus, yaitu kita gunakan pola. Tapi kalau kita diminta rumus, caranya begini. Saya tulis pakai warna yang lain ya, biar kelihatan beda. Oke, biru. Nah, ini 2 menjadi 4. Ternyata 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, 8 itu ternyata 2 pangkat 3. 16 itu ternyata 2 pangkat 4. 32 itu 2 pangkat 5. Nah, sekarang kita perhatikan apa hubungannya angka yang dipangkatkan itu. Ternyata angka ini merupakan banyaknya anggota ini. Angka 3 ini merupakan banyaknya anggota ini, ya kan? 4 dari mana? Dari sini. Nah, dan seterusnya. 5 juga demikian. Nah, kayak gini. Nah, rumusnya, kalau kita diminta untuk menulis rumus, berarti kayak gini. Rumusnya adalah banyaknya himpunan bagian yang bisa dibentuk dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N, di mana N merupakan banyaknya anggota himpunan tersebut. Kalau N-nya 5, ya 2 pangkat 5. Kalau N-nya 4, ya 2 pangkat 4. Kalau N-nya 7, ya 2 pangkat 7. Seperti itu rumus mencari himpunan bagian. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang, nah, jadi kita simpulkan. A-nya 7, maka banyak anggotanya 1, berarti 2 pangkat 1, yaitu 2. Nah, ini B anggotanya Akif dan Fikri. Berarti anggotanya B ada berapa? Ada 2. Nah, ini berarti banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, C, X, Y, Z. Ini banyak anggotanya C berapa? 3 kan? Nah, berarti di sini banyak anggota himpunannya adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, kalau D, 3, 4, 5, 6, ya ini anggotanya ada 4, maka 2 pangkat 4, yaitu 16. Dan seterusnya. Kalau misalkan E, ya, dan seterusnya ya. E, ada berapa anggotanya? Ada 5, berarti 2 pangkat 5, yaitu 32. Nah, ini tolong tidak beranjak dulu, karena ini akan ada permasalahan yang kedua, yang lebih sulit, yang biasanya banyak ditanyakan. Masalah yang kedua. Jika saya punya E, anggotanya adalah 2, 4, 5, 6, 8, ada berapa himpunan bagian yang mungkin bisa dibentuk dari himpunan E yang anggotanya ada 3. Nah, ini ada keterangan. Ada syarat. Nah, kalau tadi kan semuanya. Kalau semuanya kan gampang, yaitu apa? Ini kan E atau anggotanya E kan ada 5. Sebentar ya, saya ganti warna biar kelihatan. Oke. Anggotanya E itu kan ada 5.
E itu kan ada 5. Berarti banyaknya yang mungkin adalah 2 pangkat 5, yaitu 32. Tetapi di sini yang diminta adalah yang anggotanya jumlahnya ada 3. Itu kira-kira berapa? Kalau 32 kan semuanya kemungkinan, semua kemungkinan. Tapi yang ditanya ini adalah yang 3 saja. Nah, ini kita akan masuk di materi berikutnya. Oke. 2, 4, 5, 6, 8. Himpunan bagian dari himpunan E yang anggotanya 3 adalah, oke, kita data. Ini yang pertama kita data dulu karena kita belum masuk rumus. Kita akan mendata. Kalau anggotanya 3 berarti yang pertama kemungkinannya adalah 2, 4, 5. Setelah ini apa lagi? 2, 4, 6. Apalagi 2, 4, 8. Ya, jadi selalu 3 anggotanya ya. Kemudian 2, 5, 6. Apalagi 2, 5, 8. Apalagi 2, 6, 8. Kalau dibalik, Pak? Oh, enggak, ini bolak-balik sama sehingga kita hitung 1. Pak, ini 2, 4, 5. Berarti kalau 4, 5, 2 dihitung lagi. Enggak, ini cukup 1 aja. Lanjut, sekarang 4, 5, 6. Apalagi 4, 6, 8. Nah, setelah 4, 6, 8, setelah itu yaitu 4, 5, 8. Ya. Setelah itu apalagi yaitu 5, 6, 8. Nah, ini kita hitung ada berapa kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 kemungkinan. Nah, pertanyaannya. Nah, sekarang kalau banyak himpunan dari E yang anggotanya ada 2, itu berapa? Ya, kalau tadi kan ada 3, ternyata banyak himpunan yang mungkin, yaitu ada 10 kemungkinan. Kalau anggotanya ada 2, ada berapa kemungkinan? Yaitu kita hitung 24, 25, 26, 28, dan seterusnya. Agak banyak. Kemudian kalau F, kalau anggotanya ada 6 ini, bagaimana ini? Nah, ini tentu terlalu lama kalau kita data. Ya, akan membutuhkan waktu yang lama dan juga nanti kalau ini rawan salah kalau kita nggak teliti. Sehingga kita perlu cara yang cepat, cara yang efektif biar tidak mendata. Karena kalau mendata itu khawatir salah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita akan menggunakan segitiga Pascal. Nah, ini mungkin bagi beberapa di antara kalian, mungkin ini hal yang baru ya. Beberapa mungkin ini sudah tahu. Segitiga Pascal seperti ini ya, angka yang polanya seperti segitiga, di mana angka berikutnya itu didapatkan dari penjumlahan di atasnya. Contoh, ini pinggirnya selalu 1, kemudian ini tambah ini, hasilnya 2. Kemudian ini ditambah, 1 tambah 2 yaitu 3. Ini ditambah, yaitu 3. Dan seterusnya, ini ditambah, ketemunya 4. Ini ditambah, 6. 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya. Ya, 5. Dan seterusnya. Oke. Caranya kayak gini. Yang pertama, kita buat 1 di pinggir ini. Oke. 1 tambah 1, maka ketemunya 2. Ya, jadi ini kita tambah. Kita tambahkan hasilnya 2. Lanjut, 1, 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Lanjut. Nah. Oke. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu banyaknya kemungkinan untuk E 2, 4, 5, 6, 8 itu ada berapa. Yaitu ini kan anggotanya kan ada 5 kan ya. Berarti 2 pangkat N. 2 pangkat 5, yaitu 32. Oke, ini kita urutkan. Ini kalau kita total 1 kan. Ini 2. Kita total berapa ini? 4. Kita total berapa ini? 8. Kita total ini 16. Oh, berarti masih kurang. Sampai totalnya sama dengan 32. Lanjut. Kita buat lagi barisnya. 1, 1. Terus kemudian 1 ditambah 4, 5. Kemudian 4 ditambah 6, 10. Kemudian 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Nah, ini kalau kita hitung, coba dihitung. 1 tambah 5, 6. Tambah 10, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 6. Oke, ini totalnya 32. Ini sudah sama dengan yang ada di sini. Berarti kita cukup berhenti di sini. Kemudian kita akan melihat detail bagian-bagian himpunan bagiannya. 1 ini merupakan 0 anggota. Kalau misalkan ditanya berapa himpunan bagian yang anggotanya 0, ya tentu 1 yaitu himpunan kosong. Selanjutnya ini kalau anggotanya 1.
Ya, ini kalau anggotanya banyaknya 1. Saat ada 5 kemungkinan. Kok bisa 5 kemungkinan? Iya, pasti ini 2, 4, 5, 6, 8 dan 5 kemungkinan. Ini ada 2 anggota. Ini kalau 3 anggota, ini 4 anggota, yang ini 5 anggota, itu ada 1 kemungkinan. Nah, karena tadi yang diminta adalah 3 anggota, ya, berarti ada 10 kemungkinan. Jadi kita nggak perlu mendata kayak tadi terlalu lama, sehingga kita bikin segitiga Pascal. Kita urutkan 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Tergantung permintaan, yang diminta adalah 3, berarti kita cari yang ini, 10 kemungkinan berarti. Nah, kayaknya beberapa di antara kalian masih bingung. Kita akan pakai lagi cara ini di soal yang awal tadi, yaitu yang permasalahan 1. Tadi, ya, permasalahan 1 itu kan ada soal 1C, 1, 2, 3, 4. Kemungkinannya tadi kan ada 16 kemungkinan. Nah, ini kalau kita membuat suatu himpunan, suatu segitiga Pascal, berarti kayak gini, 1, 1. Nah, 1, 2, 3, ya kayak gini kan. Sampai totalnya ada 16, berarti lanjut lagi. Nah, ini kan totalnya, ini kalau kita total kan hasilnya 16. Harus sama dengan 2 pangkat N atau 2 pangkat 4, yaitu 16. Kemudian kita urutkan. Ini 0 anggota. 0 anggota itu yang mana? Nah, ini kan 0 anggota, ada 1 kemungkinan. Ini yang 4 anggota, yang 1 anggota, ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Nah, ini kan 4 kemungkinan. Kalau yang 2 anggota ada 6 kemungkinan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 kemungkinan. Lanjut, kalau ini yang 3 anggota ada berapa kemungkinan? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lanjut, kalau 1 anggota, kalau 4 anggota ada 1 kemungkinan ya. Yaitu ini 1. 1, 4, 6, 4, 1. Urut 1, 4, 6, 4, 1. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ini merupakan materi agak sulit, karena biasanya ini juga masuk di pengayaan, tapi beberapa diajarkan. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita belajar tentang ini, karena biasanya di ujian-ujian juga terkadang dikeluarkan. Di ujian nasional juga pernah dikeluarkan. Baik. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang notasi himpunan, karena banyak permintaan di komentar. Akan saya lanjutkan untuk cara membaca notasi himpunan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat, barokah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kelebihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.